memiliki berbagai keindahan tersendiri. Letaknya berada di Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Pulau yang terdiri dari 3 bagian ini ternyata memiliki legenda yang sangat menarik, yang mana dipercaya penduduk setempat pernah terjadi, sehingga diceritakan turun-temurun dari generasi ke generasi. Untuk itu, marilah kita bercerita tentang legenda Pulau Mintin, pulau di tengah Sungai Kahayan. Dikisahkan dahulu di Pulau Mintin terdapat sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang raja yang terkenal arif dan bijaksana. Ia mempunyai anak kembar yang bernama Naga dan Buaya. Di bawah pemerintahan sang raja, kerajaan mengalami masa kejayaannya. Rakyat hidup sejahtera dan makmur. Pada suatu ketika sang permaisuri meninggal dunia. Sang raja terpukul dan bersedih hati. Sang raja mulai tidak bersemangat untuk menjalankan pemerintahannya. Karena selalu memikirkan kepergian sang permaisuri, akhirnya kesehatan raja semakin hari semakin menurun. Dan akhirnya sang raja jatuh sakit. Untuk menghibur hatinya yang sedang gundah gulana, sang raja berniat untuk pergi berlayar. Maka tugas pemerintahan diserahkan kepada kedua putra kembarnya, yaitu Naga dan Buaya. Sebelum berangkat, sang raja menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas seorang pemimpin. Di hadapan sang raja, mereka menerima tanggung jawab tersebut. Setelah raja berlayar, Naga dan Buaya menduduki tahta kerajaan. Belum lama mengemban amanat sang raja, timbul persoalan dikarenakan perbedaan watak keduanya. Di mana Naga, sang adik, itu dikenal senang menghambur-hamburkan uang dan juga senang berjudi. Ia tidak mempedulikan pemerintahan. Sedangkan Buaya sang kakak itu dikenal sebagai sosok yang hemat, kemudian suka menolong dan juga baik hati. Ia sangat mempedulikan kesejahteraan rakyatnya. Ia mengemban dengan baik tugas yang diberikan oleh ayahnya. Suatu hari, Buaya sudah tidak tahan melihat tingkah laku Naga yang senang menghamburkan uang dan berjudi. Ia mencoba menasihati saudaranya. Agaknya, si Naga benar-benar berhati batu. Apapun nasihat yang dikatakan saudara kembarnya tak membuatnya berubah. Adu mulut pun sering terjadi hingga berujung pada pertengkaran. Pertengkaran dua saudara itu kian hari kian menjadi. Tidak hanya adu mulut dan adu fisik di antara mereka berdua, tetapi sudah melibatkan para prajurit kerajaan dan juga rakyat. Akhirnya kerajaan terpecah menjadi dua. Sebagian membela Naga, sebagian lagi berada di belakang Buaya. Akibat pertengkaran hebat tersebut menimbulkan banyak korban jiwa di kalangan istana dan rakyat umumnya. Sang ayah yang sedang berlayar tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Maka ia memerintahkan nahkoda kapal berbalik menuju istana. Sesampai di kerajaan, sang raja terkejut. Benar saja, rupanya perang saudara tengah berlangsung dengan sengitnya. Melihat keadaan tersebut, sang raja benar-benar murka kepada kedua anaknya. Raja dengan lantang berkata kepada Naga dan Buaya, "Kalian berdua telah merusak kepercayaan yang aku berikan. Banyak prajurit kerajaan yang tewas dan rakyat tidak terurus. Oleh karena itu, aku jatuhkan hukuman kepada kalian berdua." Raja pun berseru dengan mantranya, "Buaya, jadilah engkau buaya dan hidup di air. Engkau diperbolehkan menetap di sini karena kesalahanmu sedikit. Kuperintahkan engkau untuk menjaga Pulau Mintin." Raja berseru dengan mantra kutukan yang sakti. "Sedangkan engkau Naga, jadilah engkau seekor naga. Kamulah penyebab semua kekacauan ini dan pergilah ke Kapuas. Kamu bertugas melindungi sungai Kapuas agar tidak ditumbuhi cendawan Bantilung." Lanjut sang raja dengan penuh amarah. Baru saja kutukan itu terlontar,
alam tiba-tiba menjadi gelap dan petir tidak henti-hentinya menggelegar. Kedua putra raja berubah bentuk sesuai kutukan tersebut. Si buaya menjelma menjadi buaya dan berdiam di Pulau Mintin. Sedangkan si naga berubah menjadi naga dan hidup di Sungai Kapuas. Sepeninggalnya kedua anak kembarnya yang telah berubah wujud, raja kembali membenahi kerajaannya. Raja juga meminta maaf kepada rakyatnya atas kelakuan kedua anaknya. Kerajaan pun perlahan bangkit dan kembali hidup makmur dan sejahtera. Itulah cerita legenda Pulau Mintin. Adapun pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah berpikirlah sebelum melakukan sesuatu dan renungkanlah akibat yang akan ditimbulkan. Tindakan tegas itu sangat diperlukan untuk kebaikan dan kebahagiaan orang banyak, walaupun itu harus mengorbankan darah daging sendiri. Sekian dari saya, sampai jumpa di cerita rakyat berikutnya. Salam.